Halo, perkenalkan nama saya Nikade Herlina Dewi Oktaviani dengan NIM 231101107 dari kelas BK 3A. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas UAS yang saya buat, di mana soalnya adalah seorang penelitian melakukan penelitian dengan membandingkan rata-rata skor self-evaluasi kelompok yang diberikan teknik self-manager dengan kelompok yang tidak diberikan perlakuan atau kontrol. Penelitian mengambil sampel sebanyak 15 orang untuk kelas eksperimen dan 12 orang untuk kelas kontrol. Berikut adalah data skor dari kedua kelompok. Yang pertama itu, buat rentan skor itu mulai dari 50 sampai 90. Yang dimana skor kelas eksperimen itu adalah data dampi dan skor kelas kontrol adalah data dampi. Analisis dengan uji statistik parametrik atau independent sample t-test. Sesuaikan dengan keadaan pengujian, lakukan uji persyaratan terlebih dahulu. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua uji homogenitas. Nah, sekarang kita masuk ke tahap penyelesaian, yang dimana kita uji persyaratannya terlebih dahulu. Diketahui skor eksperimen yang saya buat ini dengan data 53, 55, 66, 75, 85, 88, 90, 70, 65, 73, 50, 82, 86, 77, 60. Dan skor kelas kontrol itu bisa dilihat datanya di atas ini, yaitu 80 hingga 57. Kemudian langkah yang pertama kita lakukan uji normalitas, yang dimana menggunakan rumus Lillier-Force, yaitu ZI sama dengan XI dikurang X dibagi S. Persoalannya itu, skor eksperimen itu gunakan data yang kita buat, kemudian dengan mengambil A sama dengan 5%, ujilah hipotesis yang mengatakan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, langkah pertama itu kita menentukan hipotesisnya, yang dimana H0 sampel berdistribusi normal dan H1 sampel tidak berdistribusi normal. Yang kedua yaitu tingkat signifikasi, yang dimana A sama dengan 5%, yang itu artinya 0,05. Di sini keputusannya jika L hitung lebih kecil dari L tabel, maka sampel berdistribusi normal. Tetapi jika L hitung lebih besar dari L tabel, maka sampel tidak berdistribusi normal. Kemudian yang ketiga, statistik uji, yang dimana L max sama dengan F dalam kurung Z1 dikurang S dalam kurung ZI. Kemudian yang keempat ada perhitungan, mencari ZI terlebih dahulu, yang dimana kita bisa menggunakan tabel penolong yang berisikan X1, data yang tadi kita buat itu masukkan ke dalam tabel, kemudian X2 juga, dan mendapatkan hasil itu pada X1 1075 dan pada X2 mendapatkan hasil 822. Kemudian di tabel berikutnya itu kita pangkatkan X1 dan pangkatkan juga X2-nya. Nah, kemudian masukkan rumus X sama dengan sigma X dibagi N, yang dimana sigma X1 itu ada 1075, kita masukkan angkanya 1075, kemudian jumlah N dari X1 adalah 15, jadi hasilnya 1075 dibagi 15 sama dengan 71,6. Nah, selanjutnya pada X2 lakukan hal yang sama, yang dimana jumlah N pada X2 adalah 12. Sigma X 822 dibagi 12 sama dengan 65,5. Selanjutnya itu kita akan mencari X1, yang dimana menggunakan rumus X sama dengan akar N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X kuadrat dibagi N dalam kurung N dikurang 1. Kemudian kita tinggal masukkan angka saja, di mana N pada X1 itu jumlahnya 15 dan sigma X pangkat 2 itu jumlahnya 79487 dan dikurang sigma X yang dikuadratkan itu di mana sigma X-nya itu tadi jumlahnya 1075. Kemudian di sini kan menggunakan rumus N dalam kurung N dikurang 1, masukkan angka N-nya yaitu 15 dikurang 1. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita jumlahkan saja, yang dimana 15 dikali 79487 itu mendapatkan hasil seperti data di atas ini. Kemudian dijumlahkan dan mendapatkan hasil 13,21.
Langkah yang selanjutnya itu pada X2 itu menggunakan rumus yang sama, tetapi hanya beda di jumlah N, karena pada X2 itu jumlah N-nya adalah 12, sehingga mendapatkan data seperti di atas ini sama saja seperti X1 langkah-langkahnya, yang dimana pada akhirnya mendapatkan hasil akar 119,35 dan akar dari 119,36 ini sama dengan 10,92. Langkah selanjutnya kita akan mencari ZI dari kedua data tersebut. Nah, dengan rumus ZI sama dengan X1 dikurang X dibagi S, yang dimana X1 itu data pertama adalah 50 dikurang X, yang tadi kita dapatkan itu adalah 71,6, kemudian dibagi X yang tadi kita dapat penjelasan sebelumnya itu adalah S pada X1 yaitu 13,21. Kita tinggal jumlahkan 50 dikurang 71,6 dibagi 13,21 mendapatkan hasil min 1,63. Sama dengan data X2 menggunakan rumus yang sama, ZI sama dengan XI dikurang X dibagi S, yang dimana XI pada data X2 itu adalah 52 kemudian dikurang 68,5, yang dimana X-nya tadi mendapatkan hasil 65,5 dibagi 10,92. Data yang tadi penjelasan sebelumnya itu adalah S-nya mendapatkan jumlah 10,92 sama dengan min 1 dibagi min 1,51. Lakukan hal yang sama pada tabel ke-15 hingga ke-12. Nah, setelah melakukan pengerjaan yang sama dengan rumus yang sama dari angka 50 hingga 90 sehingga mendapatkan hasil seperti di tabel ini, kemudian nanti akan kita mencari L maksimalnya itu seperti yang sudah saya kuningkan ini, mendapatkan hasil 0,0944. Sama juga dengan X2, setelah mendapatkan tabel seperti ini dengan rumus yang sama, kita akan mendapatkan L max dari X2 itu adalah 0,1591. Nah, berikut merupakan tabel Lilliefors yang dimana bisa menggunakan untuk mencari L tabelnya, sehingga mendapatkan L tabel kelas eksperimen X1 nya itu 0,220. Itu dilihat dari tabel yang di atas. Kemudian L tabel kelas eksperimen X2 nya itu mendapatkan 0,242. Kemudian berdasarkan hasil uji yang dilakukan dapat dilihat bahwa pada X1 L hitung lebih kecil dari L tabel yaitu 0,0944 lebih kecil dari 0,220, dan pada X2 L hitung lebih besar dari L tabel yaitu 0,1591 lebih kecil dari 0,242. Maka dapat disimpulkan bahwa X1 berdistribusi normal, H0 diterima, dan X2 tidak berdistribusi normal, H1 diterima. Yang kedua, kita akan melakukan uji homogenitas, yang dimana terdapat dua kelompok sampel yang akan digunakan penelitian untuk mengetahui efektivitas konseling behavior, teknik modeling untuk meningkatkan motivasi belajar. Adapun datanya sebagai berikut. Kelas eksperimen itu menggunakan data seperti di atas ini, 53, 55, 66, 75 dan seterusnya. Kemudian kelas eksperimen kemudian kelas kontrol sama seperti yang kita lihat di layar ini, yaitu 80, 63, 75 dan seterusnya. Dengan mengambil A sama dengan 5%, ujilah hipotesis yang mengatakan bahwa sampel bersifat homogen. Yang pertama itu menentukan hipotesis H0 sama dengan bersifat homogen. Kemudian yang kedua, tingkat signifikan A sama dengan 5% atau 0,05. Keputusan, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka sampel bersifat homogen. Kemudian jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka sampel bersifat homogen. Kemudian yang ketiga ada statistik uji, yaitu F hitung sama dengan varian besar dibagi varian kecil, seperti pada rumus yang telah tertata di layar. Nah, seperti biasa kita akan membuat tabel penolong yang dimana yang berisikan X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat. Itu kita akan buat seperti pada tabel
yang telah tertata di atas ini itu seperti biasanya kita akan jumlahkan kemudian mendapatkan total berapa. Yang dimana X1 itu sigma dari X1 itu 1075 dan sigma dari X2 itu 822, sigma dari X1 pangkat 2 itu 79487, sigma dari X2 pangkat 2 itu 57620. Kemudian langkah selanjutnya itu kita menentukan rata-rata dari X1 dan X2 yang dimana menggunakan rumus sigma X1 dibagi N, yang dimana sigma dari X1 tadi itu berjumlah 1075 dan N dari X1 itu adalah 15. Jadi 1075 dibagi 15 sama dengan 71,6. Nah, pada rata-rata X2 menggunakan rumus yang sama, yaitu sigma dari X2 dibagi N, yang dimana sigma dari X2 itu berjumlah 822 dibagi N dari X2 itu adalah 12, dibagi 12, 822 dibagi 12 sama dengan 68,5. Kemudian hitunglah varians kelompok eksperimen, yang dimana rumusnya sudah tertera pada layar di atas ini, yang dimana X1 sama dengan N sigma N1 sama dengan 1X pangkat 2 dikurang X N1 sama dengan 1X pangkat 2 dibagi N dalam kurung N dikurang 1. Kita kemudian tinggal masukkan angkanya seperti biasa, sama seperti langkah-langkah sebelumnya, sehingga mendapatkan hasil 36680 dibagi 210 itu sama dengan 174,7. Kemudian yang kedua, hitunglah varians kelompok kontrol atau F2. Di sini sama sekali caranya itu sama persis dengan yang menghitung X1 tadi itu, dengan rumus yang sudah tertera juga di atas. Namun yang berbeda adalah jumlah N-nya. Diingatkan sekali lagi, jumlah N antara X1 dan X2 itu berbeda. Di sini tinggal masukkan saja angka-angkanya sama cara pengerjaannya, sehingga mendapatkan N-nya itu 132. Ya, dimana 15756 dibagi 132 itu mendapatkan hasil 119,3. Kemudian di sini cara mencari F hitung itu tinggal dibagi, yang dimana tadi hasil dari hitung varians X1 itu 174,7, kemudian dibagi hasil hitung varians kelompok kontrol atau X2 itu 119,3, yang dimana mendapatkan hasil 1,47. Nah, selanjutnya ini tahap akhir dari uji homogenitas itu dilihat DF sama dengan V1 sama dengan 15 dikurang 1 yaitu 14, dan F2 V2 itu sama dengan 12 dikurang 1 sama dengan 11, yang dimana mendapatkan F tabelnya itu 2,79. Nah, berdasarkan uji yang dilakukan dapat dilihat bahwa F hitung lebih kecil dari F tabel, yaitu 1,47 itu lebih kecil dari 2,79, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel bersifat homogen sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan menghitung independen uji tes atau sampel bebasnya, yang dimana seorang peneliti melakukan penelitian dengan membandingkan rata-rata skor F efisiensi kelompok yang diberikan teknik self manager dan kelompok yang tidak diberikan perlakuan atau kontrol. Peneliti mengambil sampel sebanyak 15 orang untuk kelas eksperimen dan 12 orang untuk kelas kontrol. Berikut data-data dari kedua kelompok. Nah, kita akan membuat rekaman 50-90. Ini sama menggunakan data yang seperti tadi di atas, yang dimana skor kelas A atau kelas eksperimen itu seperti berikut 53, 55, 6, dan seterusnya. Kemudian skor kelas kontrol atau kelas B itu menggunakan data 80, 63, 74, dan seterusnya, bisa dilihat pada layar. Nah, setelah dilakukan uji persyaratan normalitas dan homogenitas, maka selanjutnya analisis dengan uji statistik parametrik atau independent sample t-test. Yang pertama itu kita seperti biasa membuat tabel penolong dari data-data tersebut yang berisikan siswa X1 dan X2 seperti pada layar. Yang pertama, membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. H0 tidak ada perbedaan disiplin belajar antara kelas A dan kelas B. Nah, jika H1 itu H1 atau H itu adalah ada perbedaan disiplin belajar antara kelas A dan kelas B. Yang kedua, membuat hipotesis statistik.
H0 berbanding H1, H1 berbanding H1. Kemudian melakukan uji dua pihak atau totals. Nah, yang ketiga itu menentukan taraf signifikan, yang dimana taraf signifikannya itu adalah 5%. Kemudian menentukan uji yang digunakan, uji T sampel bebas. Yang kelima, kaidah pengujian. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 ditolak. Jika T tabel lebih kecil dari T hitung dan T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Kemudian selanjutnya menentukan T hitung dan T tabel. Itu kita akan membuat tabel penolong terlebih dahulu. Nah, tabel penolongnya itu seperti berikut, sama dengan tabel penolong lainnya yang sebelumnya, cuman di sini itu ada tambahannya, yaitu X1 dikurang X2 dan X2 dikurang X1 kuadrat. Nah, kita masukkan dulu angka-angkanya. Nah, langkah selanjutnya itu kita menghitung nilai varians atau S pangkat 2. Kita akan hitung terlebih dahulu dari X1-nya yang menggunakan rumus sigma X1 dikurang X1 dalam kurung 2 dibagi N1 dikurang 1. Nah, pada tabel penolong tadi kita sudah mendapatkan hasil dari sigma X1 kurang X1 pangkat 2 itu adalah 2323,58 dibagi N, yaitu 15, mendapatkan hasil 155. Sama pada X2 itu menggunakan rumus yang sama, yang dimana kita mendapatkan sigma X2 dikurang X2 pangkat 2 itu adalah 1300,75 dan dibagi N1 kurang 1 itu yaitu 12, mendapatkan hasil 108. Nah, selanjutnya itu kita akan menghitung nilai T hitung, yang dimana rumusnya sudah tertera pada layar. T hitung X1 dikurang X2 dibagi akar N1 dikurang 1 S1 kuadrat tambah N2 dikurang 1 dibagi N1 ditambah N2 dikurang 2 N1 dibagi N1 dibagi N1 ditambah 1 dibagi N2 dalam kurung. Itu sudah bisa dilihat pada layar. Kemudian tinggal masukkan angkanya sama. Kita masukkan X1-nya itu 71,7, X2-nya itu 68,5 dan N1-nya itu 15 dikurang 1. Kita akan masukkan angkanya saja sehingga mendapatkan hasil akhir yaitu 3,2 dibagi akar 21,348 itu sama dengan 3,2 akar dari 21,348 itu 4,63 dan itu hasilnya adalah 3,2 dibagi 4,63 adalah 0,69. Selanjutnya itu menentukan nilai T tabel. Taraf signifikannya itu adalah 5% atau 0,5. Karena uji dua pihak, maka nilai A dibagi 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 itu sama dengan 0,025. Itu menggunakan rumus dB sama dengan N1 N dikurang 1 sama dengan 27 dikurang 1 sama dengan 26, sehingga mendapatkan hasil 2,056. Membuat kesimpulan, T hitung lebih kecil dari T tabel yaitu 0,69 lebih kecil dari 2,056, maka H0 diterima sehingga tidak ada perbedaan nilai setelah diberikan teknik shape management antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Baik, sekian pemaparan dari tugas UAS yang saya buat. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.